Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa ibadah secara langsung bertatap muka sebagai anak kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir lebih awal dan juga mengikuti prosedur protokol kesehatan yang sudah kita sepakati dengan pemerintah. Saya percaya kita sama-sama tetap bisa mengalami kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ya, kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Sedang kita semua kita berdiri, kita akan mulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang gak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kalau hari ini kami dapat beribadah, kami percaya karena Tuhan memberikan kami kesanggupan, memberikan kami kesehatan. Karena itu kami berdoa Bapa, ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami mau lakukan dengan sekuat tenaga kami. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Allah yang sempurna dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, hadirat Allah nyata. Di mana ada hadirat Allah, maka kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, belenggu-belenggu dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada kemerdekaan, ada kesehatan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Ketika hadirat Allah hadir, maka kami percaya Tuhan, apa yang menjadi jalan-jalan yang menutup kehidupan kami dibukakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kelepasan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatalah kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Kami percaya setiap kami mengalami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri depan belakang, sapa, katakan shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Sekalipun kita tidak bersalaman, tapi fellowship di antara kita jangan berkurang. Amin. Kita memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu saya mengajak kita bergoyang kanan kiri. Mari Bapak Ibu yang di rumah ikut bernyanyi dan akan pujian. Angkatkan suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan suaramu,
di dalam Tuhan, amin. Haleluya, kita menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Lebih lagi, kalau kita sanggup melakukan segala perkara. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah, sambut bersama. Katakan dari Allah pujian. Belakang kanan kiri Allah kita yang sanggup melakukan pertolongan. Amin. Yang sanggup. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh Engkau yang mengerjakan menurut kemauan dan kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus segala kebaikan. Dan pagi hari ini kami nyatakan Kau Allah yang hebat dalam hidup kami. Kau yang sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak dapat kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau penyelamat kami. Yesusku,
Ibu, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Yang di dalam soraklah bagi Dia. Yes. Amin. Dengan keyakinan katakan gunung tunduk, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu, dan kami bersuka, Tuhan suka atas perbuatan selalu dan kami kasihi. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengetahui bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat kami percaya, dapat kami andalkan. Bahkan Kau Allah yang sanggup untuk mengadakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada di sini karena kami tahu ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Kalau kami masih bisa beribadah, kami mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat menikmati penyembahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, memberikan kami begitu banyak rahasia-rahasia ilahi, supaya sebagai murid-murid Kristus kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Sebelum duduk, kita angkat Alkitab kita mau katakan statement kita hari ini. Sama-sama kita akan katakan ya, 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Oke. Ya, agak sulit ya. Oke, facial. Ini tentang masih diselipkan di dalam supaya mic-nya bisa lebih terdengar. Oke. Nah, shalom Bapak Ibu dan semua rekan-rekan yang ada di tempat ini. Ya, tadi saya sampaikan kalau kita ada di sini, kita duduk di sini, berarti kita semua adalah orang-orang yang sehat. Kita patut mengucap syukur ya, karena orang-orang yang terpapar COVID ternyata masih cukup banyak di luar sana, tapi Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan memberi kita kekuatan. Ini luar biasa. Menyadari bahwa Tuhan begitu baik, harusnya ini membuat kita berespon ya, berespon positif untuk terus datang kepada Tuhan. Nah, hari ini adalah minggu terakhir, betul ya, di dalam bulan Agustus dengan tema yang masih sama, yaitu The Gates. Oke. Tema kita ya masih sama, The Gates ya, atau gerbang ya, pintu gerbang. Jadi saya sudah sampaikan pada saat saya khotbah di tempat ini bahwa pintu gerbang itu adalah salah satu pintu atau tempat keluar atau tempat masuk yang sangat penting sekali ya di setiap kota-kota yang ada pada zaman saat itu ya. Dan gerbang itu, pintu gerbang itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena disitulah
bangsa itu ya, negara itu bisa mengatur, ya, mengendalikan siapa yang bisa masuk dan siapa yang bisa keluar. Nah, kalau di kita ini ada pintu rumah, betul ya? Nah, pintu rumah juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Bayangkan teman-teman semua, karena rata-rata semua teman-teman ya. Bayangkan jika di rumah kita tidak ada pintu. Kalau nggak ada pintu gimana? Berarti semua orang bisa masuk dan keluar sesuka hati karena nggak ada pintunya. Jadi pintu itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau orang di dalam rumah tidak mengizinkan orang di luar untuk masuk, dia tinggal tutup pintunya, ya kan? Tinggal kunci pintunya. Saya tidak memperkenankan kamu masuk ke dalam rumah saya, kurang lebih seperti itu. Jadi pintu gerbang itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali buat sebuah kota, untuk mengatur dan mengendalikan siapa yang bisa masuk dan siapa yang bisa keluar dari kota itu. Nah, dalam kitab Nehemia, karena kita sedang fokus beberapa bulan ini di kitab Nehemia, dan Nehemia dipanggil dengan visi Tuhan untuk membangun gerbang Yerusalem. Dan pintu gerbang yang pertama dibangun oleh Nehemia itu adalah pintu gerbang domba. Ya, ingat baik-baik ya, pintu gerbang domba. Nah, di pintu gerbang domba itu ya, kenapa Nehemia memilih pintu gerbang domba? Karena memang hanya itulah, maksudnya gini, pintu gerbang itulah yang memiliki pengaturan secara khusus. Jadi pintu gerbang itu memang dikuduskan, ya, memang dikhususkan dan dibedakan dengan gerbang-gerbang yang lain. Karena pintu gerbang ini dikuduskan dan dikhususkan, maka Nehemia juga memilih orang yang dikhususkan untuk membangun pintu gerbang itu. Dalam kitab Nehemia 3 ayat 1 dikatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, berarti juga saudara-saudara dari si imam itu, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Jadi dikhususkanlah imam besar yang bernama Eliasib ini ditentukan oleh Nehemia untuk membangun pintu gerbang domba. Nah, Eliasib ya, arti nama Eliasib itu adalah Allah memulihkan. Jadi bukan suatu kebetulan bahwa imam besar itu dengan nama artinya Allah memulihkan, dia membangun kembali pintu gerbang domba itu supaya ada pemulihan yang terjadi di kota tersebut. Jelas ya teman-teman semua ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti kita ketahui dalam perjanjian baru, imam besar itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Betul ya? Nah, penggambaran Yesus sebagai imam besar dan sekaligus juga adalah anak domba yang dikorbankan, ya, itu betul-betul mau menggambarkan kepada kita bahwa gerbang domba yang dimaksud dalam kitab Nehemia ini adalah pintu di mana kita bisa masuk ke dalamnya untuk menerima keselamatan. Nah, saya mau bacakan Yohanes 10 ayat 9. Dikatakan demikian, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, jadi pintunya itu siapa? Aku ini siapa? Bapak Ibu teman-teman, Yesus, betul. Ya, pintunya adalah Yesus. Jadi dengan kata lain, keselamatan itu kita terima di dalam kerajaan Allah bila kita masuk melalui satu pintu yang Yohanes 10 ayat 9 katakan, yaitu melalui darah anak domba. Siapa? Yesus Kristus sendiri. Tidak ada cara lain untuk kita menerima keselamatan, bahkan dikatakan menikmati, menemukan padang rumput loh, ya, bukan belantara, bukan sungai kering, ya, bukan kota yang hancur, tapi Alkitab menyatakan ini adalah padang rumput. Kalau kita mau ada di padang rumput, kita masuk dan selamat, Tuhan bilang akan selamat, dia harus masuk dan keluar melalui pintu yang namanya adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi ya, akulah pintu ya, di dalam kitab Yohanes 10 ayat 9 ini mau menempatkan Yesus sebagai atau kepada posisi yang paling
gitu ya. Jadi sebagai pintu, Tuhan Yesus jalan keluar untuk keluar masuknya domba-domba ke dalam kandangnya. Nah, Tuhan bilang hanya domba-domba yang dikenal, hanya domba-domba yang Tuhan tahu yang dapat masuk ke dalam pintu itu. Dalam Yohanes 10 ayat 1 sebenarnya dikatakan begini, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tapi tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ya, Tuhan katakan dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi pastikan bahwa kita bukan pencuri dan bukan perampok. Pastikan bahwa kita masuk ke dalam kandang domba melalui pintu yang pasti, yaitu siapa? Yesus Kristus sendiri. Dan Tuhan mengatakan hanya gembala yang dikenal, hanya domba-domba yang dikenal yang bisa masuk ke dalam pintu itu. Jadi gerbang domba, kalau balik lagi ke kitab Nehemia tadi, ya, jadi ini merupakan kunci utama pemulihan dari bangsa itu, ya, pemulihan dari kota itu, ya, dari bangsa Israel ini. Nehemia mau menyatakan dengan tegas bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Ya, hanya orang-orang yang beribadah kepada Allah pada saat itu, yang nama ya. Hanya orang-orang yang beribadah kepada Allah, hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, hanya mereka yang membawa korban persembahan domba yang memang dikuduskan, itu yang bisa menerima keselamatan. Oke, nah karena gerbang domba ini sesuatu yang sangat penting. Nah, sekarang saya mau refleksikan dalam kehidupan kita. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah menerima Yesus sebagai pintu keselamatan dalam diri kita? Jika betul kita sudah terima Yesus sebagai pintu keselamatan dalam diri kita, sekarang pertanyaan kedua, seberapa pentingkah kehadiran Yesus di dalam hidup kita? Apakah Yesus hanya sekedar simbol karena kita pakai salib di kalung kita, sebagai simbol karena kita taruh patung Tuhan Yesus atau patung salib, ya, atau lukisan Tuhan Yesus di dalam rumah kita, ya? Jadi seberapa pentingkah kehadiran Tuhan? Lalu berikutnya, kalau memang Tuhan, ya, itu adalah hal yang sangat penting, Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sekarang pertanyaan berikutnya, seberapa besar hubungan yang sudah kamu bangun dengan Tuhan? Oke, ya, saya pernah katakan, ya, bahwa ketika Yesus menjadi satu-satunya dalam hidup kita, maka kita akan membangun hubungan pribadi kita, menyadari bahwa kita memiliki atau kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengakui hal itu, maka kita dengan iman, ya, akan menerima Yesus Kristus dan selalu memiliki keinginan untuk dekat dengan Tuhan. Nah, saya bagikan dua ciri, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ya. Orang yang takut atau orang yang dekat atau orang yang intim dengan Tuhan itu seperti apa? Ya, jadi ciri orang yang intim dengan Tuhan itu yang pertama adalah dia pasti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti hidupnya penuh dengan ketakutan dalam arti negatif, ya. Ya, kadang-kadang kita suka takut kan ketemu orang yang menyeramkan, ya, atau di rumah kita ada sesuatu yang menyeramkan, ya, kita suka kadang-kadang berdiri bulu roma kita dan ketakutan. Bukan seperti ini. Takut akan Tuhan ini memiliki arti positif karena kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Nah, apakah kita sudah menyadari bahwa Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kita? Kalau kita menyadari Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka pasti kita punya kerinduan untuk selalu datang sama Tuhan. Contoh, kalau seorang anak tahu ada ibunya, seorang anak tahu ada bapaknya yang selama ini dia selalu rindukan, maka dia akan selalu dekat-dekat dengan ayahnya. Betul? Ya, apalagi kalau ayahnya sering pergi keluar kota, ya, atau ayahnya sering pergi ada tugas pekerjaan dan sebagainya. Ketika ayahnya pulang, maka si anak akan rindu sekali
berada dekat dengan ayahnya. Betul kan? Nah, itu yang terjadi. Kalau kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, harusnya kita punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kerinduan itu bicara soal hati kita. Kerinduan bertemu dengan Tuhan itu bukan karena timbul dari keinginan kita sebagai seorang manusia, tapi karena ada Roh Kudus yang menaruh itu dalam diri kita. Sekarang, apakah kita mengabaikannya atau kita mengikuti suara Tuhan? Nah, itu kembali kepada kita masing-masing. Ya. Kalau kita rindu untuk terus ketemu sama Tuhan, saya percaya kerinduan itu akan terus bertumbuh dan akan menghasilkan kasih dan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melakukan apapun, di tengah kesulitan apapun, kita akan terus bisa merasakan sesulit kehidupan saya, tapi kasih Tuhan begitu besar atas hidup saya. Itu yang harusnya kita sadari hari-hari ini. Amin, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, kalau kita punya menyadari kita kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, dan kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, ya, selain kita punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, maka kita juga punya kerinduan untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Artinya kita harus terus menjalin hubungan kita dengan Tuhan, ya. Alkitab mengatakan begini, bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Bait Allah itu sesuatu yang kudus, bukan main-main. Dalam tubuh kita tuh bait Allah loh. Ada baitnya Tuhan, bukan diskotik, bukan kafe, ya, tapi baitnya Tuhan. Kalau kita tahu dalam hidup kita ada baitnya Tuhan, maka kita akan seharusnya yang keluar dari hidup kita, yang kedapatan keluar dari hidup kita itu adalah hidup yang kudus, hidup yang taat, hidup yang setia, hidup yang terus merenungkan firman Tuhan, hidup yang terus berdoa kepada Tuhan, hidup yang terus memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam diri kita ada bait Allah yang hidup. Kita inilah gereja Tuhan, ya. Orang di luar tidak menyadari kalau kita ada gereja Tuhan. Kenapa? Karena di dalam diri kita enggak kedapatan, atau belum kedapatan hidup yang kudus, belum kedapatan hidup yang taat, belum kedapatan hidup yang setia. Nah, itu harus dibangun, ya. Semua membutuhkan proses, semua membutuhkan latihan, ya. Paulus berkata, untuk sampai ke garis finish kita harus berlatih, kita harus terus berlari, ya. Ada latihan-latihan yang harus kita lakukan. Latihannya apa? Latihannya mudah sekali, berdoa setiap hari dan baca firman Tuhan. 4M udah ada, tinggal dibaca. Oke? Latih dirimu untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, yang berikutnya lagi, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki gaya hidup sebagai seorang penyembah, ya. Artinya teman-teman, Bapak Ibu harus menyembah dalam Tuhan itu 1 kali 24 jam. Gimana caranya? Saya kan bekerja, ya. Saya ini ibu rumah tangga yang lagi online di rumah nih, ya, lagi mendengarkan saya, ya. Saya ini punya anak banyak. Masa saya harus duduk menyembah Tuhan 1 kali 24 jam? Saya nggak bisa ngapa-ngapain dong. Penyembahan itu bicara lagi soal hati kita kepada Tuhan. Apakah kita melakukan segala sesuatunya dalam iman dan percaya akan kehadiran Tuhan? Itu penyembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita bekerja, kalau kita makan, ya, kalau kita berdiri, kita tidur dan sebagainya, lakukanlah semuanya itu sebagai ucapan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Oke? Jadi hidup yang senantiasa menyembah Tuhan, artinya kita memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan, hidup yang membenci kejahatan, hidup yang tidak suka dengan ketidakadilan, tapi gemar melakukan kehendak Tuhan. Saya mau
sampaikan di sini, orang yang memiliki penyembahan yang baik terhadap Tuhan, orang yang sering berlutut kepada Tuhan, maka dia akan bisa berdiri melakukan apapun. Bahkan di tengah situasi pandemi COVID ini, dia akan tetap bisa berdiri melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena lututnya sudah terbiasa menyembah Tuhan. Karena itu kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, harusnya kita merespon dengan iman, ya, dengan keyakinan bahwa Tuhan ada dan Tuhan sedang menolong kita. Kita mungkin nggak tahu apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita, tapi kita harus pegang firman Tuhan bahwa Dia sedang melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, bahwa Dia merencanakan masa depan yang terbaik, ya, bahwa segala sesuatu itu pasti indah dalam pemandangan Tuhan. Itu yang harus kita yakini. Respon dengan iman dan keyakinan bahwa kehadiran Tuhan itu nyata tengah-tengah kita, dan Tuhan sedang merajut benang merah, ya, sedang menolong hidup kalian, hidup saya, bahkan sedang menolong pelayanan ini. Amin. Nah, itulah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua yang terakhir, orang yang intim dengan Tuhan itu adalah orang yang mengasihi sesamanya. Nah, Tuhan bilang begini, perintah kedua setelah perintah pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Kan udah bahas tadi ya, kasihlah Tuhan Allahmu, ya. Maksudnya kita udah bahas bahwa kita harus takut sama Tuhan. Jadi perintah yang kedua itu adalah yang sama pentingnya dengan yang pertama. Tuhan bilang sama penting. Jadi itu harus dilakukan. Sama pentingnya dengan yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana caranya mengasihi sama manusia? Gampang. Praktek kasih. 1 Korintus 13, saya nggak akan jelaskan di sini, terpanjangan. Baca sendiri ya. Kita harus punya hati yang sabar, ya. Hati yang tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri, tapi mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, kita mau praktek kasih, dan cara terbaik untuk kita menunjukkan kasih kita kepada sesama adalah dengan cara kita memberitakan kabar baik, yaitu Kristus, kepada orang-orang sekitar kita. Kalau kita mengasihi Dia, ceritakan tentang Yesus. Kalau kita mengasihi ayah kita mengasihi ibu kita mengasihi adik kita mengasihi saudara kita, katakan tentang Yesus, ya. Ini visi kita loh, Matius 28. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Ya, artinya Tuhan mau kita mengabarkan kabar baik ini kepada semua orang. Mengabarkan kabar baik bukan memaksa kamu harus terima Tuhan Yesus. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup, sehingga mereka melihat hidupmu yang takut akan Tuhan. Mereka melihat hidupmu yang takut taat sama Tuhan. Dan itu yang membawa mereka untuk mengenal Kristus secara pribadi. Amin. Ya, jadi cara terbaik hanya itu saja. Ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dan kalau engkau mengasihi samamu, maka engkau akan menolong mereka. Engkau tidak akan fokus dengan dirimu sendiri. Nah, ada sebuah statement mengatakan begini, di dalam hidup ini, jika kamu tidak mau membantu sesama kamu, maka kamu bukan benar-benar hidup. Kamu hanya bernafas. Jadi perjalanan hidup itu akan menjadi sangat indah dan bermakna kalau kita mampu untuk menolong orang lain, kita mampu untuk mengasihi orang lain, kita mampu untuk berbagi kepada orang lain, bukan menikmati sendiri. Ingat, apa yang akan kita bagikan tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena sumber berkat, sumber kasih, sumber damai sejahtera, sumber sukacita itu adalah Yesus. Kalau kita takut sama Tuhan, balik ke poin satu tadi, maka Allah, segala sumber berkat itu akan mengisi hatimu dengan segala kelimpahan. Sehingga ketika engkau membagikannya kepada orang lain, membagikan kepada teman-temanmu yang lain, membagikan kepada saudara-saudaramu yang lain, engkau tidak akan pernah kehabisan apa yang engkau bagikan. Karena sumbernya terus mengalir dalam hatimu. Justru kalau engkau tidak pernah bagikan kepada orang lain, kamu akan merasakan sesak sendiri. Kepenuhan gak bisa tersalurkan, akhirnya menjadi laut mati, ya, yang tidak bisa menjadi
menjadi berkat bagi orang lain karena kepenuhan dengan garam yang terlalu asin, sehingga orang tidak bisa menikmati kasih-Mu, tidak bisa menikmati sukacita-Mu, tidak bisa menikmati kebaikan-Mu. Jadi ketika kita mengasihi sesama manusia, kita harus tunjukkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Termasuk ketika engkau mengasihi orang lain, engkau tahu engkau lagi sakit di rumah, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena engkau tahu engkau mengasihi orang lain. Engkau tahu bahwa ada orang-orang yang nanti bisa tertular. Ya, apalagi kalau kita pernah berkontak dengan orang yang positif. Jadi protokol kesehatan itu tidak hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi dalam komunitas ini. Amin. Oke, ya. Nah, saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi, sebuah kisah nyata. Ya, jadi dalam sebuah buku yang berjudul Welcome Cup of Tea, ya, ada sebuah share yang disampaikan oleh seorang soldier, ya, oleh seorang tentara. Dia bercerita begini. Jadi ada sebuah kelompok berisikan 15 tentara dipimpin oleh seorang mayor. Mereka sedang menuju pos di Himalaya, ya, di mana mereka akan ditempatkan selama 3 bulan di sana, karena di sana sedang ada sebuah kerusuhan. Ya, ada teroris yang sedang mencoba memporak-porandakan daerah tersebut. Nah, untuk sampai di Himalaya itu memerlukan perjuangan yang cukup panjang. Kenapa? Karena saat itu cuacanya dingin. Ya, lalu kemudian turun salju, sehingga pendakian menuju ke pos di Himalaya itu sangat-sangat sulit sekali. Nah, kemudian ya setelah mereka berjalan, ya, sang mayor berpikir begini, andaikan saja ada orang yang berjualan teh di dekat sini, pasti itu akan sangat menghangatkan diri mereka. Setelah 1 jam perjalanan mereka, ya, akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan tua yang sudah bobrok, tapi tertulis bahwa itu adalah kedai teh. Mereka semangat datang ke kedai teh itu, tapi ternyata kedai tehnya terkunci, sedangkan hari sudah sangat larut. Wah, kata si mayor, nggak ada teh nih. Ya, gimana ini? Nah, tentara-tentara yang ada dibawa oleh sersan itu, oleh mayor itu, dia bilang begini, Pak, ini kan ada kedai teh, ya, kita tuh bisa masuk, bisa buat teh dalam itu. Kita rusak aja kuncinya, Pak, kita masuk ke dalam. Nah, itu kata saran salah satu pasukannya. Nah, si mayor ini mengalami dilema, ya, karena dia bilang, kenapa saya harus merusak pintu? Pas kebetulan mayor ini adalah seorang pengikut Kristus, ya. Kenapa saya harus ikutin saran yang tidak etis itu? Tapi kemudian dia memikirkan secangkir teh yang hangat, yang akan membuat tubuhnya akan hangat. Dan dia melihat timnya sudah kelelahan mendaki gunung. Akhirnya dia putuskan, ya sudahlah, kita rusak kuncinya dan kita masuk. Lalu mereka masuk ke dalam. Di dalam mereka mendapati teh, mereka mendapati biskuit, ya. Dan tentara tersebut minum teh dan makan biskuit. Ya, setelah segar, kenyang, mereka siap untuk melanjutkan sisa perjalanan mereka. Nah, sang mayor berpikir gini, saya sudah rusak nih kuncinya, saya sudah nikmati tehnya, saya sudah makan nih biskuit-biskuitnya. Ya, kayaknya nggak etis banget kalau saya tinggalkan begitu saja, karena saya ini bukanlah seorang pencuri. Lalu dia mengambil 1000 itu mata uangnya adalah namanya RS, ya, 1000 RS dari dompetnya. Dia letakkan di atas meja, dia tindih dengan tempat gula, ya, sehingga kalau pemiliknya datang, dia pasti akan melihat 1000 RS yang dia selipkan di bawah tempat gula tersebut. Lalu kemudian mayor itu siap melakukan perjalanan. Nah, 3 bulan berlalu, ya, puji Tuhan tidak ada yang kenapa-kenapa, dan mereka akan shift dengan pasukan yang lain. Jadi mereka memutuskan berkemas dan mereka turun dari puncak gunung dari pos Himalaya tersebut. Nah, waktu mereka turun, mereka ketemu lagi dong sama kedai teh itu, kan. Lalu mereka mampir ke kedai teh itu, situasinya kedai tehnya terbuka. Nah, pemiliknya senang sekali
karena kedapatan 15 orang tentara yang akan masuk sebagai pelanggannya. Jadi mereka semua beli teh, ya, beli biskuit, dan mereka berbincang-bincang dengan orang tua itu. Nah, si orang tua itu banyak menyaksikan mengenai Tuhan. Ini luar biasa, dia setia sama Tuhan. Terus salah satu tentara bilang gini, "Bapak, jika Tuhan itu ada, mengapa dia tidak mengeluarkan kamu dari kemiskinan seperti ini?" Itu kata salah seorang tentara yang ada. Lalu kemudian bapak tua ini bilang begini, "Jangan berkata seperti itu, Sohib. Tuhan itu nyata. Saya mau tunjukkan buktinya. Buktinya 3 bulan lalu, saya sedang sangat kesulitan. Karena satu-satunya anak saya dipukuli oleh teroris hingga babak belur. Saya tutup kedai saya bawa anak saya ke rumah sakit, dan ternyata ada obat yang harus ditebus. Tapi saya tidak punya uang. Tidak ada satupun teman-teman saya memberikan saya pinjaman, karena takut mereka dilibatkan, karena ada teroris yang habis memukul babak belur anaknya." Jadi saat putus asa itu dia berdoa, "Tuhan, ya, tolong saya." Ya, dia bilang, "Saya percaya sama Tuhan pasti akan menolong saya." Jadi hari itu ketika dia pulang, dia kembali ke kedai, dia menemukan gemboknya sudah dirusak. Hati saya hancur. Saya merasa saya kehilangan semua yang saya miliki. Tapi waktu saya masuk ke dalamnya, saya menemukan Tuhan sudah meninggalkan 1000 RS di bawah tempat gula. Wow, saya tidak bisa menjelaskan betapa berharganya uang itu pada saat itu. Tuhan itu nyata, Sohib, katanya gitu kepada tentara. Karena apa yang saya minta, Tuhan sudah berikan. Wah, langsung 15 tentara itu pada ngeliat si mayor. Ya, karena bingung mau ngomong apa. Ya, lalu sang mayor langsung bilang gini, "Diam," gitu ya. Terus dia bangun, dia bayar tagihannya, dia peluk orang tua itu dan berkata, "Iya Pak, saya tahu Tuhan itu nyata dan teh Bapak sangat nikmat." Kemudian 15 tentara itu, ya, mereka tidak dapat, ya, membendung air mata mereka. Kenapa? Karena mereka melihat suatu kejadian yang sangat langka, yang tidak percaya Tuhan. Mereka mirip percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan bisa menolong dalam keadaan apapun. Dan si kedai teh ini percaya bahwa Tuhan sudah datang memberikan uang untuk obat anaknya. Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Di satu sisi, ya, ada si mayor yang punya belas kasihan, ya, dia praktek untuk mengasihi samanya. Tapi di sisi lain, ada si bapak kedai teh yang hidupnya takut akan Tuhan. Kalau kita praktekkan hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, memiliki kerinduan untuk terus dekat dengan Tuhan, mau hidup dalam hadirat Tuhan, dan memiliki gaya hidup sebagai seorang penyembah. Kami juga mau mengasihi sama kami manusia, karena kami nggak mau hidup fokus untuk diri kami sendiri, tapi kami mau berbagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Bapa, untuk kami bisa terus mempraktekkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bu Mari untuk pemberitaan firman Tuhannya, memberkati setiap kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming di rumah. Bisa memberikan persembahan dengan mentransfer melalui rekening BCA atau melalui nomor GoPay. Jadi Bapak Ibu yang beribadah di rumah nanti bisa menghubungi salah satu ketua CS atau bisa menghubungi Saudari Heni apabila kesulitan dalam pendistribusian persembahan atau mungkin bingung nomornya kemana. Nah, nanti bisa menghubungi Saudari Heni. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sama-sama membaca power statement ini. Kita akan katakan dengan pening iman. 1, 2, 3. Pada saat kami
Tuhan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari nanti bisa memberikan persembahan di akhir ibadah. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang nanti akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap kita. Ada beberapa pengumuman yang saya harus sampaikan. Bapak Ibu, kami mengingatkan ibadah minggu depan kembali diadakan di tempat ini jam 9 pagi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari harus hadir sebelum jam 9 ya. Karena nanti jam 9 kita akan tutup pintu di bawah. Kemudian gunakan face shield atau masker dan pastikan kita dalam keadaan tubuh yang fit. Nah, hal yang sangat penting sebelum Bapak Ibu ikut ibadah di tempat ini, harap mendaftar terlebih dahulu. Jadi bisa menghubungi salah satu ketua CS atau bisa menghubungi saya atau Heni untuk mendaftar paling lama hari Kamis. Ya, paling lama hari Kamis jam 12 siang Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk beribadah hari Minggunya. Sehingga kami tahu seberapa jumlah jemaat yang akan hadir, sehingga kami tahu apakah kita akan mengadakan 2 kali ibadah atau 1 kali ibadah, karena tempat harus kita sesuaikan. Kemudian Bapak Ibu, kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di rumah, untuk memastikan siap ibadah sebelum jam 9, sehingga sekalipun ibadah dilakukan di rumah, Bapak Ibu dan saudara-saudari tetap connect dengan Tuhan. Nah, dari hari Senin sampai hari Minggu kita ada doa pagi pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kami menghimbau Bapak Ibu saudara-saudari untuk ikut doa bersama. Pokok doa yang akan kita doakan adalah Indonesia, kemudian sekolah kabar baik, pelayanan di kabar baik. Ya, kita boleh bawa doa di hadapan Tuhan. Kemudian untuk hari Senin, Selasa, hari Kamis dan hari Jumat kita ada menara doa pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Dilakukan di rumah masing-masing. Khusus hari Rabu menara doanya jam 8 sampai jam 9 malam. Kami sangat yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari kita bisa menyesuaikan waktu sesuai waktu-waktu yang ada. Nah, kemudian di hari Sabtu kembali lagi kita ada tayangan ibadah untuk anak, yaitu Sabtu Ceria pada jam 4 sore. Mohon Bapak Ibu untuk memastikan putra-putrinya siap sebelum jam tersebut. Ya, kita mau didik mereka, latih mereka untuk cinta Tuhan dari masih kecil. Ya, karena nanti kita tidak tahu sampai berapa lama ibadah secara online untuk anak-anak. Tapi jangan sampai masa yang kosong itu kita biarkan mereka nggak ibadah. Nanti kesulitannya untuk kita mendidik mereka lebih lagi ke depannya. Nah, kemudian jam 7 malam hari Sabtu juga kita ada doa malam. Doa malam dilakukan dengan aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu yang rindu join nanti bisa lihat di grup, ada nomor ID passwordnya dan juga ada nomor ID dan passwordnya, maksud saya seperti itu. Demikian pengumuman yang saya dapat sampaikan. Kita mau akhiri ibadah hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut beribadah, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang setia mengikuti ibadah di rumah dari awal sampai selesai. Saya percaya berkat Tuhan melimpah. Amin. Mari sambil kita berdiri, kita tutup dalam doa. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang ibadah yang kami lakukan. Bapak, kami berdoa Tuhan, biar kesehatan yang sempurna terus ada atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Bapak untuk orang tua murid, para wali,
dan juga murid-murid Kabar Baik, kami boleh memiliki tubuh yang sehat, yang fit di dalam nama Yesus. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak setiap virus-virus di dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah tubuh yang kuat dan sehat. Bapak, kami berdoa Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami yang ikut beribadah di tempat ini maupun kami yang di rumah diberkati Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi hari ini diberkati melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan buat sekolah Kabar Baik. Kami percaya Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Karena itu untuk segala keperluannya Tuhan sudah menyediakan. Untuk tempat, bahkan untuk segala biaya operasional Tuhan sudah mencukupkan. Di dalam nama Yesus kami tahu Tuhan, ada banyak pengeluaran dari orang tua mengenai kuota. Kami percaya Tuhan juga menyediakan di dalam nama Yesus. Dan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kiranya segala kebaikan Tuhan turun atas negeri kami. Kami mendukung program yang dilakukan oleh pemimpin kami yang memerintah di Indonesia. Tuhan, biar Tuhan mengurapi, memberikan hikmat atas mereka, terutama untuk Bapak Presiden Jokowi. Kami percaya pengurapan kuasa Allah memenuhi dia. Ada kesanggupan, ada kemampuan dalam memimpin bangsa kami. Kami tahu mereka sedang berjuang. Kami berdoa Bapak, biar kami boleh menjadi warga yang taat, menjadi warga yang ikut mendukung bangsa kami Bapak. Karena itu kami percaya Tuhan, pemulihan sedang terjadi atas Indonesia. Bahkan Tuhan, kami juga percaya vaksin yang sedang diusahakan Tuhan untuk pencegahan dari COVID-19 ini boleh segera ditemukan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ada pertolongan dari Tuhan terjadi atas kami. Makasih Tuhan, sebentar kami mau pulang. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bila kiranya kasih, sukacita, dan berkat Allah yang melimpah akan selalu menyertai kehidupan kita semua sebagai anak-anak-Nya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan